Halo guys, nama gue Stama dari StaffTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. So, di video kali ini kita kedatangan produk Logitech lagi. Ini produk yang lumayan baru keluar, yaitu si Logitech Wireless Gaming Combo. Ini bisa jadi solusi yang bagus banget buat kalian yang ingin nyari headphone sama mouse combo yang harganya tuh 1 jutaan tapi punya kualitas yang super banget. Ini bisa jadi pilihan yang sangat baik. So, seperti biasa, unboxing dan reviewnya bakal nyatu di satu video ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin langsung skip ke segmen yang kalian ingin, gue udah taruh timecode-nya seperti biasa di sini atau ada di bar YouTube atau ada di deskripsi ya. Anyway, seperti biasa kita bakal unboxing dulu. Tapi sebelum unboxing mari kita bahas dulu untuk harganya ya. So, untuk harganya sendiri, combo Logitech G304 SI sama G435S itu kalian bisa dapetin hanya di harga 1,3 juta aja. Sangat affordable banget ya, apalagi untuk kelas Logitech. Dan gue bisa bilang, gue udah pernah pakai G304 temen gue, itu sensornya tuh sebagus flagship mouse sekalipun kayak G Pro X. Menurut gue ya, gue nggak bisa ngebedain bedanya. Dan untuk headphone-nya juga gue bisa bilang, gue sering lihat reviewnya dan banyak banget yang ngasih review bagus untuk headphone ini. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli headphone dan mouse gaming combo ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. So, untuk spek singkatnya, gue bakal taruh untuk Logitech G304 di sini. Bisa kita lihat, itu beratnya lumayan enteng juga ya, G304 di 99 gram, cukup enteng. Dan untuk headphone-nya di sini, quick spec-nya, dia tuh beratnya juga sangat enteng banget ini. Hanya 165 gram, super enteng. Anyway, langsung aja kita buka box-nya ya. Ini kayak gini, kalau misalkan kalian beli, gini box-nya. Bisa kita lihat, simple banget. Di belakang dikasih tahu kayak fiturnya masing-masing ya. Bisa kita lihat apakah ini udah support Lightspeed. Oh, nice. So, headphone-nya udah support Lightspeed juga ya. Jadi koneksi headphone sama PC bakal sangat snappy dibanding Bluetooth yang pastinya. Terus dia ada mikrofonnya, coba dia mikrofonnya kayak gini nih. Rada discreet, yang gue lebih suka daripada kayak boom mic itu, gue lebih suka kayak stealth mikrofon kayak gini. Terus dia juga punya feather lightweight dan juga playtime yang 18 jam katanya. Nanti gue bakal tes di reviewnya pastinya, atau kalian bisa langsung skip. Untuk mouse-nya bisa kita lihat dia pakai Hero Gaming Sensor, jadi udah nggak masalah ya. Ini mouse nggak mungkin bisa kayak apa, kalau misalnya kalian nge-freak, nggak mungkin sensornya tuh freak out. Ini perfect sensor. Gue udah pernah coba Hero Sensor, bagus banget. Baterainya bisa kita lihat untuk single AA battery di 250 jam, lama banget. Dan juga untuk beratnya 99 gram. Yang pastinya kalian bisa entengin beratnya kalau misalkan kalian pakai baterai yang lebih enteng, yang pastinya beratnya juga lebih enteng. So, without further ado, langsung aja kita buka si solatipnya, kita lihat produknya. By the way, sorry guys kalau misalnya ada suara motor di luar, karena ini saudara-saudara gue baru pulang. Anyway, bisa kita lihat boxnya kayak gini. Presentasinya cukup basic ya. Nothing special, yang menurut gue sangat penting, jadi harganya lebih murah. Bisa kita lihat untuk di kiri kalian dikasih baterainya untuk mouse-nya. AA battery. Kita kepinggirin dulu. Dan di sini kalian dikasih mouse-nya sendiri, di packing kayak sleeve warna putih gitu. Ini kayak itu. Ini kertas ya kayaknya, pasti kertas, ada logo G-nya. Lumayan beda ya dia. Kayak packaging-nya, lumayan unik. Ini kayak packaging nasi padang. Anyway, ini dia mouse-nya. Sheesh! I like the design already. Kita masukin lagi aja plastiknya. Dan di sini ada apa ini? Ini headphone-nya, dia ngasih tahu headphone-nya nih. Ini kayak tatak bengeknya. Oke, ini... Oke, so untuk aksesoris digabungin ya. G435 sama G304-nya. Kita keluarin aja dulu headphone-nya. Ini dia headphone-nya. Ditutupin pakai kayak nasi padang juga. Oke, lumayan compact dan lumayan kecil. Yang pastinya enak banget buat gaming gitu ya, kayak long gaming. Dan ini first impresi aja. Right off the bat, gue langsung suka banget sama material yang Logitech gunain. Dia tuh materialnya pakai kayak... Apa ini? Materialnya kayak foam gitu. Dan juga atasnya juga ini kayak dari itu ya, kayak dari kain gitu. Yang gue sangat support banget material kayak gini. Karena kalau misalnya pakai kayak fake leather, yang gue nggak suka dari fake leather tuh kan bisa cepat bludru ya, bisa cepat rusak leathernya kalau misalnya kalian ngerawatnya nggak bener atau suka gonta-ganti climate kayak dari humid ke dry. Ini gue suka banget pakai material kayak gini karena yang pasti durability-nya bakal jauh lebih tahan daripada leather. Itu sih yang pasti banget itu. Anyway, cuma segitu ya di boxnya, simple banget. Sebelum kita pinggirin box kecilnya, kita lihat dulu di box ini ada apa aja. So, di sini kalian dikasih, ini bukannya lumayan unik ya. Oh, so yang putih-putih di sini ternyata ini USB-nya ya guys, USB receiver-nya. Dan ini kayaknya USB receiver-nya ini nyatu nggak sih sama si... Oh, nggak. So, bisa kita lihat untuk si USB HP sendiri terpisah ya. Ini untuk si headphone dan untuk si mouse bisa kita lihat ada di dalam mouse-nya.
Jadi masih terpisah. Yang itu positif sama negatif juga sih, menurut gue. Positifnya terpisah, jadi kalian kalau bisa rusak, yang pasti rusak cuma satu, tapi negatifnya itu bakal makan lebih banyak USB port. Tapi gue sih nggak masalah sama sekali, to be honest. Anyway, di sini kalian dikasih kabel chargernya, USB Type-C. Kalau misalnya kalian ingin wired, mantap, udah USB Type-C. Untuk headphone-nya bisa kita lihat, USB Type-C port, nice, tapi gue nggak bakal pakai ini ya, gue udah punya banyak banget charger USB Type-C, so kita bakal taruh aja. Oh, dan dikasih Logitech stiker, very nice. So, itu dia yang ada di aksesoris kecilnya. Dan juga kalau misalnya kalian ingin download kayak aplikasi Logitech Gaming ya, bisa scan barcode-nya. Alright, ini dia yang ada di dalamnya, pretty much receiver, baterai untuk ini. First impresi, color right off the bat yang kelihatan banget, mungkin kalian juga udah ngeliat, yaitu dari si color aksennya ya. Oh my god, gue personal suka banget sama color aksennya. Ini ngingetin gue sama, kalau misalnya kalian kemarin ke Gias 2022 ya, itu yang pameran mobil, ini aksennya tuh mirip sama Daihatsu Ayla Hybrid, Daihatsu Ayla listrik. Ini mirip banget ya, kayak putih sama kuningnya. Gue suka banget. Karena kan di GT04 biasa tuh kan dia simple banget ya ininya. Dia tuh hanya putih semua. Ini tuh kayak dibikin aksen biar kayak satu grup gitu. Overall gue suka banget aksen putih kuningnya, kelihatan eksklusif. Di headphone-nya juga, dia tuh kayak kabelnya dibikin kuning, baterainya dibikin kuning. Ya, I really like it. Dan in general, gue suka banget sama desain G43 atau G35 series ya untuk headphone-nya. Kelihatan kayak futuristik, tapi nggak se-riweh atau nggak se-on your face kayak Artemis gitu. Oke. So, kita ukur dulu beratnya ya. Kalau misalkan kalian penasaran berat tanpa baterainya berapa. So, untuk Logitech G304 berat tanpa baterainya, kita ukur 1, 2, 3. Berat tanpa baterai di 75 gram, dan kalau misal tambah baterai, di 98 gram. So ya, 1 gram lebih enteng daripada yang Logitech advertise lah ya. Untuk headphone, yap, di 164 gram. Very nice. Ini headphone-nya memang enteng banget dibanding headphone gue yang segede begedem, yang beratnya 300 gram. Ini jauh lebih enteng. So, pertama untuk build-nya ya guys. Kita langsung aja masuk ke build-nya. First impresi, build-nya. Gue udah pernah pakai GT04 juga, jadi gue udah bisa langsung review. GT04 ini build-nya memang untuk harganya sangat bagus banget ya. Dia itu lumayan solid, walaupun memang frame sampingnya ini memang masih rada kopong, tapi dia overall build-nya sangat solid, bisa kita lihat. Dia nggak ada wiggle-wiggle yang terlalu parah juga, kliknya juga enak, scrollingnya enak. Nice. Dan untuk headphone-nya sendiri, first impresi build-nya, yap, ini banyak kelihatan solid banget. Memang semuanya terbuat dari plastik ya, nggak ada metal sama sekali, biar lebih enteng ya pastinya. Tapi first impression ini build-nya memang kerasa sangat solid banget. Tuh bisa kita lihat gue gini-gini. Yap, ini build-nya kerasa solid banget. Untuk harganya ini yang pastinya build-nya bagus banget. Oke. Untuk fit-nya yang pertama, mouse personal gue kurang suka sama GT04 ya, karena kan gue tuh palm dan untuk tangan gue tuh rada sedikit kebesaran, jadi gue lebih suka mouse yang pantatnya agak sedikit besar kayak di sini nih, kayak di G Pro X. Bisa kita lihat kalau misalnya di G Pro X ya, dia itu kalau misalnya kita side by side mungkin pantatnya tuh bagian tengahnya agak sedikit naik ya, jadi gue lebih suka gitu. Sekalian kalau misalnya kalian mau bandingin side by side sama G Pro X nih, kayak gini. Ini harganya pastinya lebih mahal daripada dua ini ya. Ini harga 2 jutaan, 1,8 lah. Tapi ya bisa kita lihat. Untuk desain sendiri sih kalau dari sini kelihatan bagus banget ya. Kayak GT04 kelihatan sesolid G Pro X. Hanya nggak halus aja bagian sini kalau di G Pro X halus. So, balik lagi ke si mouse-nya. Overall dia, oh wait a minute, tunggu dulu guys. Ini bawahnya udah PTFE juga. Mantep banget Logitech. Di harga segini bawahnya udah PTFE, keren banget sih. Personal, PTFE menurut gue, PTFE Fit kayak gini, game changing banget untuk gue ya. Mouse kerasa lebih smooth dan kerasa lebih enak untuk dikontrol. Kalau misalnya kalian belum pernah coba, cobain deh mouse PTFE. Dibanding sama yang biasa, jauh lebih enak. Trust me. Anyway, untuk comfort, lumayan oke. Cuma emang bukan favorit gue ya. Tapi dia lumayan bagus, lumayan enak lah. Dan untuk headphone-nya, ini first impresi. Untuk pengaturan bisa kita lihat, oh gue suka banget pengaturannya. Memang dia pengaturannya ini nggak ada ini ya, nggak ada kayak titik-titik buat ngatur spesifik, tapi gue suka ini pengaturannya, dia sangat halus banget guys, bisa kita lihat. Nggak kelihatan kayak headphone murahan.
Mantap. Anyway, gue coba ya. Ini dia. Comfortnya, first impresi, left and right. Nice. Oke. Yang kerasa yang pastinya langsung dari pertama dari si beratnya ya. Ini gue kayak nggak pakai headphone, dude. Gila banget, nice. Ini perasaan gue kayak nggak pakai headphone, enteng banget, mantap. Dan kedua yang gue rasa yaitu dari si comfortnya sendiri. Dia walaupun ear cup-nya kecil, tapi menurut gue udah cukup enak untuk kuping gue yang lumayan gede. Kuping gue, kalau misal kalian tahu, kuping gue itu rada besar ya, kayak caplang gitu. Dan untuk headphone ini walaupun dia kecil tapi lumayan enak dan gak sakit ke kuping juga, dia nggak gesek-gesek ke kuping. Very nice. Dan yang gue rasa kedua yaitu dari si isolasinya, guys. So, yang gue rasa dia itu nge-isolate suara bassy lebih banyak ya. Dia suara bass ini keisolasi banget. Suara yang high atau treble dia nggak keisolasi banget, tapi yang paling kerasa banget tuh dia kalau suara bass ini keisolasi banget. Yang sangat penting ya. Ini kan close back. Ya isolasi gue bisa bilang ini untuk harganya udah bagus banget. Not the best yang pasti, tapi udah bagus banget ini. Combo kayak gini kerasa kayak nggak bisa dikalahin banget ya. Dapat harga Logitech, terus kalian dapat build yang kayak gini dan juga desain yang menurut gue ini desainnya sangat bagus banget, gue suka. Oke, so sebelum kita masuk ke software feature-nya, ada apa aja di fitur software-nya, kita lihat di mouse-nya sendiri dan headphone-nya sendiri. Untuk GTRO 4 bisa kita lihat. Di samping kiri ada dua button yang pasti customizable dan di atas ada adjustable display button yang by the way di G Pro X nggak ada. Di sini ada scroll wheel. Dan juga di bawah kalian udah pakai PTFE ya. Di sini ada on-off switch-nya untuk light speed, mantap. Dan kalau misalnya kita buka pantatnya, di sini kalian ada baterai dan juga receiver-nya. Kita sekalian masukin aja baterainya ya. Dan untuk headphone-nya sendiri, bisa kita lihat semua kontrolnya itu ada di bagian kiri. Dan di sini ada power button untuk nyalainnya. Yang pasti ini pakai baterai built-in ya. Terus ada volume button. Dan juga di sini ada mic, mute, and off button. Oh ya, dan juga ada USB Type-C port, terus di sini ada mikrofonnya. Yang pasti gue bakal tes mikrofonnya di reviewnya ya. So, cuma segitu aja untuk unboxing, build, comfort, dan juga fiturnya. Langsung kita moving on ke software feature-nya. Ada apa aja di LG G Hub-nya untuk kedua unit ini. Let's go! Oke guys, so mari kita langsung aja cek fitur yang ada di Logitech G304 SE atau G435 SE. So, kalau misalnya kita coba buka Logitech G Hub, bisa kita lihat untuk G304 SE, dia itu settingannya simple banget ya. Dia hanya ada sensitivity DPI doang. Dan di sini kalian bisa milih high performance atau low performance. Untuk high performance yang pastinya ini bakal lebih boros baterai, cuma performa sensornya bakal bagus banget untuk gaming, bakal sangat kompetitif. Untuk low endurance yang pastinya gue nggak rekomend untuk gaming ya. Ini kalau misalkan kalian hanya untuk browsing, ingin nge-save baterai, low endurance itu sangat bagus, lebih irit baterai. Tapi kalau untuk gaming ya pastinya harus di high performance. Bisa kita lihat basic function kayak report rate juga ini sangat ada ya, 1000 Hz. So, untuk max DPI dia bisa sampai 12.000 pakai hero sensor soalnya. Dan itu dia untuk yang ada di G304 SE. Nah, terus untuk di G435 sayangnya ini nggak bisa diatur sama sekali, karena kalau misal kita coba close Logitech-nya, terus gue colokin ke USB-nya ke PC, dan kita coba buka lagi G Hub-nya, yap, dia nggak bakal keluar. Dan tadi juga gue lupa screenshot, tapi tadi ada prompt tulisannya tuh kayak si Logitech bilang, si G Hub itu bilang kalian nggak usah pakai G Hub untuk G435. Jadi ini standalone ya, jadi kalian nggak ada software untuk diatur-atur. So ya, cuma segitu aja untuk software feature-nya, simple banget. Ini pasti untuk hanya budget ya. Dan menurut gue bagus juga. Maksudnya simple kayak gini, dia hanya ngasih yang penting-penting, gak kayak ada RGB gitu, karena ini juga gak ada RGB. Gak ada fitur-fitur yang aneh, dia hanya kasih fitur yang penting. Menurut gue itu benar-benar acceptable banget untuk harganya. So, mari kita langsung ya moving on ke si sensor performance-nya untuk Logitech G304 SE-nya. Let's go! Oke guys, so yang pertama mari kita bahas sensor performance dan gaming experience-nya. Yang pertama mari kita bahas di G304-nya. Untuk sensor performance dia pakai hero sensor dan ini nggak ada masalah sama sekali ya. Bisa kita lihat tuh di birolnya gue main Valorant. Di the range untuk tesnya gue pakai difficulty both hard, itu gue bisa dapat skor sampai 24. Itu high score gue deh pakai mouse ini, atau pakai mouse apapun itu high score gue. So ini sangat impresif banget. Untuk tangan gue memang agak kurang comfortable, tapi
cukup oke lah, dan masih bisa dipakai untuk kayak 24 jam main non-stop. Ini masih lumayan comfortable. Sensornya sendiri bisa kita lihat tuh, gue ngeflick gitu nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak bisa spin sensornya. Ini sensornya perfect banget. Untuk harganya the best ini sensornya. Ya memang ini yang pastinya sangat bagus ya, karena G102 aja yang harganya jauh lebih murah, dan versi wireless-nya itu gue sangat impresif banget. Itu harga 250 ribuan, sensornya kelas atas banget, gak ada masalah sama sekali. Dan mouse ini juga untuk sensor nggak ada masalah, ditambah lagi dengan PTFE Fit-nya yang nyaman banget. Ini bener-bener A-class experience banget. Kalau misalnya mau di rating untuk harganya, ini pretty much 10 dari 10. Gue nggak ngerasa ada keluhan selama pakai mouse ini. Untuk gaming, sensornya mantep banget. So, next mari kita bahas untuk si headphone-nya sendiri. Pertama, oh ya by the way gue hampir lupa, dua-duanya ada Lightspeed ya, jadi untuk masalah koneksi antara PC gue atau game dan si dua unit ini, headphone dan mouse, gak ada masalah sama sekali, koneksi pretty much flawless berkat si Lightspeed-nya. Dan ya, balik lagi ke si headphone-nya, untuk headphone-nya ini untuk gaming juga sangat bagus. Dia sangat comfortable banget ya, jadi untuk main game lama banget, ini gak ada masalah sama sekali. Ditambah lagi, dia enteng sekali guys, enteng banget, hanya 160 graman, jadi untuk main game sangat lama juga, kepala nggak bakal pusing. Enak banget. Tapi ada yang jauh lebih enak dari comfortnya di headphone ini, yaitu dari si sound quality-nya guys. Let me tell you guys, ini untuk harganya yang kalau nggak salah kan ini bandel itu sekitar 1,3 juta ya. So gue expect ini headphone-nya di bawah 1 juta, dan untuk headphone gaming di bawah 1 juta, ini gue bisa bilang sound quality the best. Yap, the best yang pernah gue denger untuk headphone gaming. Guys, ini sound quality-nya, gue kalau misalkan itu gue kan audiophile ya, gue punya banyak headphone yang mahal sekalipun yang harga 5 juta, dan gue bisa bilang ini headphone-nya untuk harga 900 ribu sangat enjoyable banget dan gak kayak gaming headphone. Itu komplimen ya, itu pujian dari gue. Ini gak kayak gaming headphone, karena kan biasanya gaming headphone tuh punya karakter suara yang lebih ke arah bass atau terlalu crisp ya, atau terlalu high, si vokalnya terlalu tinggi. Di headphone ini kerasa balance, sedikit warm tapi overall kerasa balance. Dia masih punya bass yang punchy banget, jadi suara senjata masih kerasa satisfying, kerasa enak didengar. Soundstage-nya pastinya sangat luas, jadi kalau misalnya kalian mau nge-pinpoint step musuh di Valorant, ini masih enak banget. Dan juga dia punya separasi instrumen yang sangat baik. Ini yang gue lumayan surprise. Kalau misalnya gue dipakai buat dengerin lagu sekalipun, kayak di HP, karena ini kan bisa koneksi Bluetooth juga ya. Ini sangat-sangat enak banget juga. Separasi instrumennya sangat bagus, vokalnya masih kerasa jernih dan punchy. Overall suara nggak kerasa madi kayak gaming headphone-nya, ini kerasa clear, jernih, fun didengar, dan juga suara instrumennya masih kedengeran sangat baik. Ini gue sangat impresif banget pretty much. Dan by the way, ini untuk buat yang kalian nggak tahu ya, kalau misalnya kalian ingin connect ke Bluetooth, gampang banget, kalian tinggal pencet power button sama mute button 3 detik, dia bakal nyala ke Bluetooth mode. Dan kalau misalnya kalian ingin balik lagi ke Lightspeed mode, tinggal pencet mute buttonnya selama 3 detik, dia bakal balik lagi ke Lightspeed mode. Gampang banget, sangat simple dan straightforward. So ya, audio quality gue bisa bilang ini jauh di atas harganya. Skornya 10 dari 10. Untuk audionya sendiri, ini headphone worth it banget sih menurut gue. Gak cuma bisa dipakai buat gaming, tapi bisa dipakai buat ngedengerin lagu on the go juga. Sangat worth it. Nah, untuk mikrofonnya ini memang salah satu yang biasa aja menurut gue. Untuk harganya cukup oke lah, tapi memang suaranya biasa aja ya, nothing special. Agak sedikit kayak di helikopter suaranya, tapi masih sangat kedengeran kok. Dan ya, ini dia sampelnya pakai mikrofon Logitech G435. Check it out guys. Oke guys, so ini dia audio recording test pakai headphone Logitech G435 SE wireless. Ini dia sound quality-nya, kalian bisa nilai di bawah gimana kualitasnya ya. Gue bakal baca kayak satu kalimat aja. Here we go. Logitech G435 Lightspeed and Bluetooth Wireless Gaming. There you go guys. Kalian bisa nilai di komen di bawah gimana kualitasnya. Menurut gue cukup decent ya untuk harganya. Langsung aja kita movie on ke topik selanjutnya. Oke, so untuk battery life-nya, kita bahas cepat aja untuk GT04 ya. GT04 battery life-nya pretty much masih bagus banget. Gue pakai mouse ini kira-kira sekitar 60 jam atau 50 jam total. Sisa baterai masih banyak banget ya. Dia masih sekitar kayak 80%. Kalau dia itu kan pakai AA battery juga, jadi kalau misal baterainya habis tinggal diganti, yang artinya ini pretty much baterainya nggak bakal wear out ya. Nggak kayak di headphone-nya atau kayak di HP misal atau di G Pro X. Kalau misal kalian sering ngecas kan baterainya bakal turun ya umurnya. Kalau di sini kalau dia pakai AA, nggak ada masalah tersebut. Itu salah satu positifnya. Dan untuk headphone-nya sendiri, dia itu si Logitech nge-advertise battery life-nya 18 jam. Gue, untuk pemakaian gue, karena gue biasanya nge-game lama banget ya, sehari kayak sekitar 6 jaman, 6 jam lebih lah, 6-8 jam.
So, untuk gue sendiri, ini baterainya tuh baru habis ketika gue pakai 2 hari. Hari pertama sekitar 8 jam dan hari kedua kira-kira sekitar 11 jam non-stop gaming. Gue lagi sering main Tower of Fantasy ya, jadi ya itu game MMORPG. Jadi memang gue sangat dipakai headphone itu lama banget. Dan kira-kira 20 jam ya ini untuk battery life-nya, lebih ekspektasi gue, sangat bagus banget. So, 2 hari, dan untuk charging speed-nya sendiri, gue ngerasa dia memang agak cepet banget. Dia udah Type-C at least ya, yang bagus banget Logitech, akhirnya udah pakai Type-C. Udah Type-C tapi memang charging speed-nya nggak cepet banget, kira-kira butuh sekitar 2 jam untuk full dari zero. Cukup bagus sih, tapi menurut gue itu nggak big of a deal ya, karena gue rekomen kalian kalau bisa pakai headphone wireless, mau merek apapun, Logitech apapun, mending setiap malam, setiap kalian selesai game, selalu colok ngecas. Atau setiap kalian mau tidur, colok ngecas ya. Jadi kalian mending treat headphone sebagai HP, ngecas setiap malam misal. Itu bakal gak ada masalah untuk wireless kalau misal kalian pakai lifestyle kayak gitu. So, battery life sendiri menurut gue cukup solid. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke konklusinya, ini dia mouse clickiness-nya. Buat kalian yang penasaran gimana suara clickiness di mouse Logitech GTO 4. Check it out guys. Oke, so cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya, untuk bundle di harga 1,3 juta, apakah Logitech combo ini, G304 SE dan G435 SE worth it untuk dibeli? Yang pastinya super duper worth it banget guys. Ini menurut gue bundle yang sangat-sangat worth it banget. Kalau bisa kalian nyari bundle mouse sama headphone di harga 1 jutaan, kalian nggak bisa nyari bundle lain sebagus ini. Mouse-nya menurut gue ini shape-nya ambidextrous dan juga dia itu fit untuk semua size ya. Untuk gue juga walaupun agak sedikit kekecilan tapi masih comfortable banget. Sensor yang bagus banget dan juga udah pakai PTFE. Ditambah lagi dengan headphone-nya, menurut gue ini kayak main dish-nya ya. Untuk bundle di harga segini kalian dapat headphone kualitasnya kayak gini tuh impresif banget. So ya, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli headphone ini dan juga bundle ini, headphone dan mouse, gue bakal taruh link di deskripsi. Mungkin cuma segitu aja video unboxing dan full review-nya. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.